Ketika ikhlas menjadi jalan Allah membalikkan hidupmu. Ada kalimat yang sering kita ucapkan, tetapi tidak selalu benar-benar kita pahami maknanya. Kalimat itu adalah, "Ya Allah, aku ikhlas." Ikhlas bukan sekedar ucapan, ikhlas bukan sekedar senyum, ikhlas bukan sekedar diam di depan manusia. Ikhlas adalah sesuatu yang terjadi jauh di dalam hati. Sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali Allah. Sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dipaksakan. Ikhlas adalah ketika hatimu berhenti mengeluh kepada takdir. Ikhlas adalah ketika engkau berhenti menyimpan marah kepada hidup. Ikhlas adalah ketika engkau berhenti menyalahkan masa lalu. Ikhlas adalah ketika engkau berhenti memaksa sesuatu untuk terjadi sesuai keinginanmu. Ikhlas adalah ketika engkau berkata dalam hati, "Ya Allah, aku menerima apa yang engkau tentukan, meskipun aku tidak mengerti." Dan kalimat itu hanya bisa keluar dari hati yang sudah ditempa oleh banyak pengalaman. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi ikhlas. Ikhlas lahir dari luka, ikhlas lahir dari kecewa, ikhlas lahir dari air mata yang jatuh berkali-kali. Ikhlas lahir dari hati yang pernah dipatahkan, tetapi tetap kembali kepada Allah. Ikhlas lahir dari jiwa yang pernah terpuruk, tetapi tetap memilih sujud. Dan ketika ikhlas itu akhirnya tumbuh, hidupmu akan mulai berubah. Bukan berubah dengan keras, bukan berubah dengan paksaan, tapi berubah dengan lembut. Dengan cara-cara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Allah berfirman bahwa Dia dekat dengan hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah hati yang ikhlas. Ikhlas membuatmu lebih dekat dengan Allah daripada sujud panjang. Lebih dekat daripada doa-doa keras yang engkau panjatkan. Lebih dekat daripada air mata yang mengalir di pipi. Ikhlas adalah wujud pasrah yang paling dalam. Ikhlas adalah tanda iman yang paling tinggi. Ikhlas adalah bukti bahwa engkau menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan tenang. Ketika kamu ikhlas, Allah mengubah caramu memandang dunia. Masalah yang dulu kamu anggap besar, tiba-tiba terasa kecil karena kamu tahu itu bagian dari rencana Allah. Orang yang dulu menyakitimu, tiba-tiba tidak lagi menguasai hatimu karena kamu sudah melepaskannya. Kehilangan yang dulu membuatmu hancur, kini terasa sebagai pelajaran, bukan hukuman. Ikhlas mengubah hatimu sebelum mengubah hidupmu. Dan ketika hati sudah berubah, hidup pasti mengikuti. Orang yang ikhlas akan merasakan perubahan lembut dalam hidupnya. Allah membuka jalan perlahan-lahan, bukan sekaligus. Karena jika dibalikan sekaligus, mungkin hatimu tidak siap. Namun Allah Maha Baik. Dia membalikan hidupmu dengan halus, perlahan, sehingga engkau merasakannya tanpa terkejut. Mungkin engkau mendapati dirimu lebih tenang. Mungkin engkau mendapati hari-harimu lebih ringan. Mungkin engkau mendapati kesedihanmu tidak lagi seberat dulu. Mungkin engkau mendapati rezeki yang dulu tertahan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Mungkin engkau mendapati doa yang dulu kamu anggap ditolak, ternyata Allah kabulkan di waktu yang jauh lebih tepat. Inilah cara Allah membalikan hidup seorang hamba dengan lembut, dengan penuh kasih, dengan cara yang membuatmu tersenyum ketika engkau akhirnya memahami semuanya. Para ulama berkata, jika Allah ingin mengubah hidup seorang hamba, Allah akan mulai dari hatinya. Dan kunci perubahan hati adalah ikhlas. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ikhlas adalah obat bagi segala penyakit hati dan pintu segala kebaikan dunia dan akhirat. Karena ketika seseorang ikhlas, ia akhirnya melepaskan apa yang bukan miliknya dan memegang erat hanya apa yang Allah tetapkan untuknya. Ikhlas membuatmu tidak lagi terikat pada manusia,
tidak lagi berharap dipuji, tidak lagi takut dikritik, tidak lagi mengejar sesuatu yang Allah tahan darimu. Engkau mulai hidup dengan ringan, karena engkau tahu apapun yang Allah beri pasti cukup untukmu. Ikhlas juga membuatmu berhenti menghitung yang hilang dan mulai melihat apa yang Allah sisakan. Karena seringkali yang Allah sisakan jauh lebih penting daripada yang Allah ambil. Ikhlas adalah lampu yang menenangkan jiwa. Ia membuatmu tidak lagi terjebak dalam gelapnya kecewa. Ia membuatmu melihat cahaya meskipun keadaan belum berubah. Ikhlas adalah ketenangan sebelum pertolongan tiba. Dan ketahuilah, ketika engkau ikhlas, Allah akan menunjukkan keajaiban yang tidak pernah engkau bayangkan. Seseorang yang dulu membuatmu menangis, Allah gantikan dengan seseorang yang membuatmu tenang. Pekerjaan yang dulu hilang, Allah gantikan dengan rezeki yang lebih berkah. Rencana yang dulu gagal, Allah gantikan dengan takdir yang lebih indah. Doa yang dulu tertunda, Allah kabulkan ketika engkau paling membutuhkannya. Allah membalikan hidupmu dengan lembut, seperti angin yang tidak terlihat tetapi terasa, seperti cahaya pagi yang datang tanpa suara, seperti laut yang perlahan surut membawa ketenangan. Ikhlas membuat hidupmu lebih damai, lebih ringan, lebih penuh makna, lebih dekat kepada Allah. Dan pada akhirnya, orang yang ikhlas tidak pernah rugi. Karena Allah selalu mengganti setiap kesedihannya dengan kebahagiaan yang lebih besar. Mengganti setiap kehilangan dengan sesuatu yang lebih layak. Mengganti setiap luka dengan kekuatan. Mengganti setiap air mata dengan cahaya dalam hati. Jika kamu ikhlas, Allah bukan hanya membalikan keadaanmu, tetapi membalikan dirimu menjadi hamba yang lebih baik, lebih kuat, lebih dewasa, lebih memaafkan, lebih rendah hati, lebih dekat kepadanya. Dan itulah perubahan yang paling indah. Ketika ikhlas mengubah takdirmu dengan cara yang tidak kamu duga. Ikhlas bukan hanya perasaan menerima. Ikhlas adalah gerakan hati yang paling kuat dalam hidup seorang hamba. Karena ketika engkau ikhlas, engkau tidak hanya merelakan sesuatu yang hilang, tetapi engkau sedang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan hanya menguatkan, tetapi juga mengandung rahasia bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah sesuatu yang mampu engkau ikhlaskan. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang membuatmu hancur selamanya. Allah memberi sesuatu agar engkau tumbuh, mendekat, dan akhirnya naik derajat. Ikhlas adalah cahaya yang menghapus gelapnya hati. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ikhlas adalah memurnikan niat dari segala yang mengotori, hingga engkau hanya melihat Allah dalam setiap kejadian. Kalimat itu sangat dalam. Ia menjelaskan bahwa ikhlas bukan sekedar menerima takdir, tapi melihat setiap takdir sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Jadi ketika engkau ikhlas menghilangkan seseorang, itu bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau yakin Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Ketika engkau ikhlas menerima kegagalan, bukan karena engkau menyerah, tetapi karena engkau percaya bahwa Allah sedang menyiapkan jalan yang tidak engkau pikirkan. Ketika engkau ikhlas menghadapi penolakan, bukan karena engkau tidak berharga, tetapi karena Allah ingin mempertemukanmu dengan sesuatu yang lebih pantas. Ikhlas membuatmu melihat hidup melalui cahaya, bukan melalui ketakutan. Ketika engkau ikhlas, Allah memulai perubahan besar dari hal-hal kecil. Para ulama salaf sering berkata,
Perubahan besar dimulai dari hati yang ikhlas dalam hal-hal kecil. Dan itulah yang sering terjadi. Allah tidak langsung memberi kejutan besar setelah engkau ikhlas. Allah memberi tanda-tanda kecil terlebih dahulu. Seperti sebuah angin lembut sebelum hujan turun. Kamu mungkin bangun pagi dan merasa lebih tenang dari biasanya. Itu tanda. Kamu mungkin mulai bisa memaafkan seseorang yang dulu sulit engkau maafkan. Itu tanda. Kamu mungkin mulai bisa menerima bahwa masa lalu tidak perlu diulang. Itu tanda. Kamu mungkin merasa lebih ringan menjalani hari. Itu juga tanda. Tanda-tanda kecil ini adalah langkah awal dari perubahan besar. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika Allah melihat hatimu ikhlas, Allah tidak menunda pertolongan. Allah mendekat dan memudahkan segala urusanmu satu persatu. Pertolongan itu dimulai dari hati, lalu Allah lanjutkan ke hidupmu. Ikhlas mengubah cara Allah mengatur takdirmu. Ada satu hal yang indah. Ketika engkau ikhlas, Allah mengatur hidupmu dengan penuh kelembutan. Tidak kasar, tidak mendadak, tidak menyakitkan. Allah mengganti yang hilang dengan yang lebih baik. Allah menutup pintu yang berbahaya meskipun engkau tidak tahu. Allah mengarahkan langkahmu ke jalan yang jauh lebih aman. Allah menjauhkanmu dari orang yang tidak baik untuk jiwamu. Allah mendekatkanmu pada orang yang akan memperbaiki hidupmu. Syekh Aid Al-Qarni dalam bukunya menulis, hidup yang paling damai adalah hidup yang diserahkan kepada Allah dengan ikhlas. Karena Allah tidak akan mengaturmu kecuali dengan cara yang terbaik. Dan ini benar. Orang yang ikhlas tidak kehilangan apa-apa. Ia justru mendapatkan segalanya. Ia mendapatkan ketenangan. Ia mendapatkan kejernihan hati. Ia mendapatkan pertolongan. Ia mendapatkan kehidupan baru yang tidak pernah ia bayangkan. Ikhlas titik di mana doa mulai didengar secara berbeda. Ada hamba yang berdoa setiap hari, tetapi doanya terasa tertahan. Ada pula hamba yang berdoa sekali, tetapi Allah langsung menjawab. Perbedaannya bukan pada panjangnya doa, tetapi pada ikhlasnya hati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tetapi melihat hati kalian. Dan hati yang ikhlas memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada lidah yang berdoa tanpa pasrah. Ketika engkau ikhlas, doamu naik dengan lebih jernih, lebih murni, lebih ringan, lebih dekat kepada Allah. Karena doa orang yang ikhlas tidak meminta dunia semata. Ia meminta ridho Allah terlebih dahulu. Doa seperti itu tidak pernah ditolak. Syekh Salman Al-Audah menulis, saat engkau ikhlas, doa kecilmu memiliki bobot yang besar di sisi Allah. Ikhlas membuat doa yang sederhana menjadi kuat. Karena lahir dari hati yang bersih dari keluhan dan syarat. Ikhlas mempercepat datangnya pertolongan Allah. Orang yang ikhlas akan menemukan bahwa hidupnya mulai bergerak. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Rezeki yang dulu tersendat mulai mengalir. Kecemasan yang dulu berat mulai menghilang. Pertolongan yang dulu terasa jauh kini terasa dekat. Allah berjanji dalam surah Asy-Syura ayat 26. Dan Allah mengabulkan orang-orang yang beriman dan beramal solih, serta menambah pemberiannya kepada mereka. Ikhlas termasuk amal solih terbesar, karena ia berada dalam hati, tidak terlihat tetapi dicatat. Itulah mengapa pertolongan Allah cepat datang kepada orang yang ikhlas. Allah tidak menunggu engkau sempurna. Allah menunggu engkau ikhlas. Ikhlas menguatkan dirimu untuk hal-hal yang lebih besar. Ketika engkau ikhlas, Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar.
Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas adalah dasar kekuatan seorang hamba. Itu artinya, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang besar kecuali kepada hati yang ikhlas. Mungkin engkau belum melihat jawabannya hari ini. Mungkin engkau belum melihat jalan keluarnya sekarang. Namun jika engkau ikhlas, paling tidak hatimu sudah berada di tempat yang tepat untuk menerima apapun yang Allah tetapkan. Hati yang ikhlas tidak akan rapuh karena ia bersandar pada Allah. Hati yang ikhlas tidak akan putus asa karena ia percaya pada Allah. Hati yang ikhlas tidak akan takut masa depan karena ia tahu masa depan berada dalam tangannya. Dan itulah awal dari hidup yang dibalikkan oleh Allah dengan lembut. Ada satu hal yang sering terlupakan manusia, bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu datang dari usaha keras yang terlihat, tidak selalu datang dari rencana panjang yang matang, tidak selalu datang dari kekuatan, kecerdasan, atau koneksi. Seringkali, perubahan besar itu justru datang dari keikhlasan yang tidak diketahui siapapun. Keikhlasan yang lahir dalam sepi, keikhlasan yang hanya Allah yang menyaksikannya, keikhlasan yang terjadi di balik pintu kamar ketika engkau menangis bukan di hadapan manusia, keikhlasan yang muncul ketika engkau memilih diam padahal hatimu hancur, keikhlasan yang membuatmu menahan diri ketika engkau sebenarnya mampu membalas. Itulah keikhlasan yang mengubah takdir. Para ulama mengatakan bahwa hati yang ikhlas mengundang sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Karena ikhlas adalah bukti pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba dan Allah lah satu-satunya yang berhak atas setiap keputusan hidupmu. Imam Al-Ghazali menulis bahwa setiap perubahan yang baik berawal dari perubahan niat, dan niat yang paling murni adalah ikhlas. Ini berarti, ketika engkau ikhlas, engkau bukan hanya mengubah pikiranmu, engkau mengubah isi hatimu, dan Allah akan mengubah isi hidupmu mengikuti perubahan hatimu. Ada satu ciri ketika hidup seorang hamba mulai dibalikan oleh Allah. Ciri itu bukan berupa datangnya harta, bukan berupa kedudukan, tetapi berupa ketenangan. Ketenangan yang tidak datang dari dunia. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Ketenangan yang turun langsung dari Allah ke dalam dada seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan ketenangan itu akan datang kepada hati yang ikhlas. Saat engkau ikhlas, engkau tidak lagi berperang dengan masa lalu. Engkau tidak lagi berperang dengan keadaan. Engkau tidak lagi berperang dengan takdir. Engkau mulai berdamai dengan semua itu. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membalikan hidupmu dari dalam. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa ikhlas akan memantulkan cahaya pada hati seorang hamba sehingga ia melihat dunia dengan pandangan yang baru. Pandangan yang baru ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling lembut. Engkau mungkin tidak melihat solusinya, tetapi engkau merasa lebih mampu menjalaninya. Engkau mungkin belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi engkau percaya Allah tidak akan meninggalkan engkau. Dan kepercayaan itu sendiri sudah merupakan bentuk perubahan hidup. Ada saat tertentu ketika engkau menyadari bahwa masalahmu tidak lagi menekan seperti dulu. Padahal masalahnya sama. Yang berubah adalah hatimu, bukan keadaan. Karena Allah tidak selalu membukakan jalan keluar dengan menghilangkan masalah. Terkadang Allah membukakan kekuatan agar engkau sanggup melewatinya tanpa luka seperti sebelumnya. Ada saat ketika engkau merasakan bahwa hatimu menjadi lebih lapang,
engkau lebih mudah memaafkan, lebih mudah melepas, lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa engkau sedang dipeluk oleh Allah. Imam Syafi'i memberikan nasihat yang sangat indah. Beliau berkata, "Ridhoilah dengan apa yang Allah pilihkan untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya." Ikhlas melahirkan ridho. Ridho melahirkan kekayaan hati. Dan kekayaan hati adalah bentuk rezeki yang paling tinggi. Orang yang ikhlas tidak pernah miskin jiwanya, karena ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Ia memiliki ketenangan yang hanya turun kepada hamba yang dekat dengan Allah. Ketika engkau ikhlas, engkau akan merasakan satu hal yang sangat kuat, yaitu bahwa Allah mengatur hidupmu dengan cara yang kamu tidak lihat, namun kamu bisa rasakan. Engkau mungkin tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang memberi jalan baru. Engkau mungkin tiba-tiba diberi kesempatan yang dulu tidak pernah muncul. Engkau mungkin tiba-tiba dijauhkan dari sesuatu yang ternyata berbahaya. Engkau mungkin tiba-tiba menemukan kemudahan di tempat yang tidak pernah kamu duga. Semua itu adalah bukti bahwa Allah sedang membalikan hidupmu perlahan, dengan sangat lembut, dengan sangat halus. Karena Allah tidak pernah mengguncang hidup orang yang ikhlas. Allah memperbaikinya dengan penuh kasih sayang. Ikhlas juga membuatmu menerima bahwa yang hilang bukanlah akhir. Apa yang gagal bukanlah penutup. Apa yang pergi bukan berarti kamu ditinggalkan. Semua itu adalah bagian dari penyusunan ulang hidupmu oleh Allah. Dan penyusunan ulang itu selalu lebih indah dari rencana yang kamu buat sendiri. Keikhlasan adalah bukti bahwa engkau percaya pada cara Allah, bukan hanya pada doa-doamu. Tidak ada yang lebih cepat mengubah hidup seseorang selain mengikhlaskan apa yang pernah melukainya. Tidak ada yang lebih meringankan hidup seseorang selain mengikhlaskan apa yang tidak bisa ia kendalikan. Tidak ada yang lebih memuliakan seseorang selain mengikhlaskan seluruh urusannya kepada Allah. Dan pada akhirnya, engkau akan melihat bahwa seluruh perjalananmu, luka, kekecewaan, kehilangan, air mata, semua itu hanyalah jalan panjang menuju satu hal, yaitu hati yang ikhlas. Dan hati yang ikhlas selalu Allah muliakan. Pada akhirnya, ikhlas bukan tentang melepas sesuatu yang hilang dari tanganmu. Ikhlas adalah tentang melepas sesuatu yang selama ini menahan hatimu. Ikhlas adalah keberanian untuk menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi selalu berjalan sesuai kasih sayang Allah. Engkau mungkin telah melalui banyak hal, hati yang patah, harapan yang runtuh, orang-orang yang pergi tanpa alasan, rencana yang tidak pernah terjadi, kesalahan yang membuatmu menyesal berkali-kali. Namun, jika semua itu akhirnya membuatmu kembali kepada Allah, maka semua itu tidak pernah sia-sia. Ikhlas bukan berarti engkau tidak pernah terluka. Ikhlas berarti engkau memilih untuk mempercayai Allah meskipun hatimu pernah hancur karena takdir yang tidak kamu mengerti. Ikhlas berarti engkau tidak lagi memaksa hidup, karena engkau tahu apapun yang Allah tahan pasti mengandung kebaikan. Ikhlas adalah tanda bahwa hati sudah matang. Hati yang matang adalah hati yang tidak lagi mendikte Allah, tetapi mengikutinya dengan tenang. Hati yang tidak lagi memaksakan takdir, tetapi menerimanya dengan lapang. Dalam keikhlasan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang tidak datang dari dunia, sesuatu yang tidak berasal dari manusia,
sesuatu yang hanya Allah yang bisa turunkan. Itulah ketenangan. Ketenangan yang datang ketika engkau berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Ketenangan yang turun ketika engkau berhenti bertanya kenapa. Ketenangan yang hadir ketika engkau berhenti mengulang luka. Ketenangan yang mengalir ketika engkau berkata dalam diam, "Ya Allah, aku ikhlas. Engkaulah sebaik-baik pengatur urusan." Dan ketenangan itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membalikan hidupmu. Perlahan, dengan lembut, dengan cara yang membuatmu merasa dijaga. Allah tidak membalikan hidup seorang hamba secara kasar. Allah membalikan hidup dengan cara yang paling sesuai dengan kesanggupan hatimu. Allah tidak tergesa-gesa karena Dia tahu kapan hatimu siap menerima yang baru. Kapan hatimu siap meninggalkan yang lama? Kapan hatimu siap tumbuh? Ketika engkau ikhlas, langkahmu akan menjadi lebih ringan. Hari-harimu akan terasa lebih damai. Dan hidupmu akan terasa lebih terarah. Karena engkau tidak lagi berjalan sendiri. Engkau berjalan bersama Allah. Dan tidak ada yang lebih indah dari hidup yang diatur langsung oleh Allah. Ikhlas akan selalu membawa kebaikan, selalu membawa kemudahan, selalu membawa perubahan. Karena Allah berjanji bahwa siapapun yang menyerahkan urusannya kepadanya, maka Allah akan mencukupkannya. Dan kecukupan dari Allah adalah kecukupan yang membuat hidupmu tenang, bahkan sebelum pertolongan itu tiba. Semoga engkau menjadi hamba yang hatinya ikhlas hingga Allah membalikan hidupmu dengan cara yang paling lembut.